PT Provident Investasi bersama TBK emiten berkode saham PALM melaporkan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo. PT Provident Investasi bersama TBK atau emiten dengan kode saham PALM menyatakan kesiapan melunasi obligasi jatuh tempo pada 25 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A. PT Provident Investasi bersama TBK emiten berkode saham PALM melaporkan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo. Hal ini diungkapkan perseroan melalui keterbukaan informasi pada 3 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A yang diterbitkan pada 19 September 2024. Dengan jumlah pokok yang diterbitkan mencapai 512,29 miliar rupiah. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 25 September 2025. Obligasi itu diberikan dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun. PALM menegaskan dana untuk pembayaran akan disalurkan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemegang obligasi menerima kewajiban tepat waktu. Sekretaris Perusahaan PALM, Lim Nali, menjelaskan bahwa informasi ini tidak memberikan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Pernyataan ini dituangkan dalam keterbukaan informasi resmi perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jabatan Menteri Keuangan resmi diserah terimakan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudi Sadewa. Proses sertijab digelar di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran Kementerian Keuangan. Ia pun meminta ranah privatnya sebagai warga sipil dihormati. Ia mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mendoakan Purbaya diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan sukses membantu Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang hadir. Ia meminta agar mereka terus menjaga keuangan negara yang disebut menjadi pilar stabilitas dan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Di tengah kepastian stok beras yang melimpah, harga beras di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Kenaikan harga beras disebabkan lonjakan harga gabah di tingkat petani dan langkanya pasokan beras SPHP dari Bulog. Di tengah kepastian stok beras yang melimpah, harga beras di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Kenaikan harga beras terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga beras kualitas medium naik dari Rp12.800 per kilogram menjadi Rp13.600 per kilogram. Sementara untuk kualitas premium naik dari Rp14.200 per kilogram menjadi Rp14.800 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras ini disebabkan pasokan beras yang menurun akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani. Untuk beras harga saat ini ada kenaikan 200 Mas. Sebelumnya harga beras medium itu 12.800, sekarang menjadi 13.600 per kilo. Di Pasar Blauran Salatiga, Jawa Tengah,
harga beras medium jenis C4 dan unggul naik berkisar Rp500 hingga Rp1.000. Untuk beras medium C4 yang sebelumnya dijual Rp12.800, kini menjadi Rp13.800 per kilogram, sementara untuk kemasan 5 kilogram naik dari harga Rp64.000 menjadi Rp68.000. Kenaikan harga beras ini diperparah dengan langkanya pasokan beras SPHP dari Bulog. Berkisar antara 500, ada yang 500, ada yang 800, ada juga 1.000. Per kilogram? Iya, per kilo. Beras semat biasa, semat super. Sejak kapan itu? Sudah 3 minggu. 3 minggu. Iya, itu kan ya nggak tahu ya Mas ya, dari sananya kan gabai kan naik, jadinya kan beras juga ikut naik. Masyarakat berharap ada upaya nyata dari pemerintah untuk menstabilkan harga beras agar tidak terus menyulitkan masyarakat. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Fasilitas berkapasitas 885 kWp ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1.124 MWh peak listrik bersih per tahun, sekaligus menekan emisi karbon hingga 934 ton setara karbon dioksida. PT Medco Energi International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Manajemen Medco menyebut pemanfaatan PLTS atap ini tidak hanya mengurangi konsumsi gas sebesar 18 mmSCF per tahun, tetapi juga setara dengan menekan emisi kendaraan yang menempuh jarak 5,5 juta kilometer. Direktur and Chief Operating Officer Medco Energi Ronald Gunawan menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata energi terbarukan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan hulu migas. Ia menambahkan inisiatif ini tidak hanya instalasi teknologi, tetapi juga langkah efisiensi operasional sekaligus kontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Selain mengoperasikan PLTS atap, Medco juga memperkuat posisinya di sektor migas dengan menuntaskan akuisisi 24% hak partisipasi Repsol di Blok Koridor pada Juli lalu. Transaksi senilai 425 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,9 triliun rupiah itu dilakukan melalui pembelian saham Fortuna International atau Barbados Inc. yang sebelumnya dimiliki Repsol E&P. Dengan akuisisi tersebut, Medco kini semakin menguasai salah satu blok strategis di Sumatera Selatan yang memiliki 7 lapangan gas dan 1 lapangan minyak aktif. Adapun gas dari Blok Koridor hingga kini dipasok melalui kontrak jangka panjang ke berbagai pembeli di dalam negeri maupun Singapura. Sebelumnya, blok ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan ConocoPhillips Talisman yang kemudian diakuisisi oleh Repsol serta PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Dengan langkah strategis ini, Medco Energi berupaya memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus mendorong transisi energi di sektor hulu migas Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk terus memperluas bisnis di sektor nikel dan emas. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan ekspansi ini untuk memperkuat profitabilitas perusahaan. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan perusahaan aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas baik di dalam maupun luar negeri. Iwan menegaskan UNTR terus berupaya menambah portofolio mineral mining untuk memperkuat bisnis di masa depan. UNTR saat ini telah memiliki 2 portofolio bisnis nikel melalui PT Stargate Pacific Resources dan Nickel Industries Limited. Stargate tengah membangun fasilitas RKEF yang ditargetkan beroperasi 2027, sementara Nickel Industries membangun smelter HPAL di Morowali untuk mendukung baterai kendaraan listrik mulai tahun depan. Pada sektor emas, UNTR mengoperasikan tambang Martabe melalui PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan dan tambang emas di Sumbawa melalui PT Sumbawa Jutaraya. Sementara itu, segmentasi batubara termal dan metalurgi dikelola PT Tuah Turangga Agung yang per Juli 2025 telah menjual 8 juta ton batubara naik 19% dari tahun lalu.
Tak hanya mineral, United Tractors juga mulai fokus ke bisnis energi terbarukan sesuai arahan pemerintah. Ada 3 sektor yang dibidik, yaitu listrik tenaga air, listrik tenaga surya, serta panas bumi melalui Supreme Energi Rantau Dedap yang saat ini masih tahap studi dan eksplorasi. Sepanjang semester pertama 2025, UNTR membukukan pendapatan Rp68,5 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih perseroan turun 15% menjadi Rp8,1 triliun, dipengaruhi curah hujan tinggi dan penurunan harga batu bara, meski sebagiannya tertutupi oleh kenaikan pendapatan dari segmentasi emas dan mesin konstruksi. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, emiten emas dan perhiasan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau emiten dengan kode saham HRTA terus melakukan ekspansi usaha di tanah air. Perseroan menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai hingga akhir tahun 2025. Dan untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan menggelontorkan belanja modal sebesar Rp150 miliar. PT Harta Dinata Abadi Tbk, emiten berkode saham HRTA, menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai baru selama tahun 2025. Direktur Investor Relations HRTA, Tendra Krisnanda menyatakan, ekspansi ini akan menyasar 6 provinsi baru di luar Pulau Jawa. Hingga semester pertama 2025, HRTA telah berhasil membuka 93 toko dan 114 unit gadai baru. Menurut Tendra, lokasi pembukaan berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai bagian dari proses ekspansi bertahap. Untuk mendukung ekspansi tersebut, HRTA telah menyiapkan belanja modal atau capex sebesar Rp150 miliar. Tendra menjelaskan lebih dari 55% dana tersebut sudah terserap hingga awal September 2025. Sebagian besar capex digunakan untuk pengintegrasian 4 pabrik yang dimiliki HRTA. Tendra mengungkapkan, pabrik terintegrasi ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2025 atau awal 2026 dengan kapasitas produksi emas dan perhiasan mencapai 30 ton. Di mana realisasi capex yang terserap itu juga masih inline, di mana realisasi capex dari Harta Dinata sendiri itu sudah terserap lebih dari 55%, di mana memang capex yang terbesar itu memang dialokasikan salah satunya secara overall itu adalah pembangunan pabrik yang terintegrasi. Ya memang kami targetkan itu bisa untuk semuanya selesai, itu di fourth quarter tahun 2025 ini. Kemudian untuk di daerah terkait dengan ekspansi, memang di Harta Dinata sendiri ini mulai memang melakukan ekspansi itu di luar dari Pulau Jawa. Di mana target penambahan dari untuk gerai itu memang tersebar dari untuk di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. HRTA juga membidik pertumbuhan pendapatan di akhir tahun 2025 sebesar 50-60% secara tahunan, dengan laba bersih diharapkan naik 30-40% secara tahunan. Pada semester pertama, HRTA telah mencatat pendapatan Rp15,05 triliun, melonjak 82,6% secara tahunan, dengan laba bersih Rp348,9 miliar, naik 69,5% dibandingkan